Bapak Ibu, Dewan Guru Pandu Ajeng Tamiang yang semoga dirahmati Allah. Terima kasih atas kehadirannya menyempatkan diri berkumpul di ruangan tercinta ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari UNSA. Sebelum kita lanjutkan tentang apa-apa saja yang akan disampaikan oleh tamu kita, gizi gratis di Pandu Ajeng Tamiang. Tadi beliau bilang kepada saya bahwa beberapa hal terkait alat dan bahan untuk pengadaan magot ini telah mereka bawa. Akan tetapi jika nanti dibutuhkan sisa MDG yang tidak habis untuk beli jika dibutuhkan. Tapi jika memang oleh panitia dari UNSA atau oleh tim pelaksana PKM dari UNSA mengatakan cukup hanya yang kita bawa saja, maka kita tidak lagi menyediakan sisa MDG tahun ini. Tanpa memperpanjang mukadimah, forum ini saya serahkan kepada Bapak Sardianto SPID. Kita dapatkan bersama. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, saya di sini antara tiga ini saya pilihan cowok dari Bapak Sardianto SPID. Jadi saya adalah Bapak Ibu, dasarnya itu udah tahu belum ya tentang ekonomi sekolah yang magot ini sebenarnya. Di sini kita mengenalnya sebagai 3R ya, reuse, reduce dan recycle. Kita mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang sampah tersebut. Kemudian kita memaksimalkan nilai sumber daya. Contohnya tadi limbah makan tadi kita maksimalkan fungsinya masih ada 3 hari. Di siklus dia menjadi pupa sampai dewasa itu dia sudah tidak butuh makan lagi Bapak Ibu. Jadi ketika dia sudah menjadi lalat, dia nggak perlu hijau. Ini berasal dari larva black soldier fly atau lalat hitam. Jadi dia mirip seperti lalat dan dia lebih mirip seperti serangga biasa ya. Di sini guru adalah kunci sebagai sukses pengembangan perusahaan ekonomi suku. Baik Bapak Ibu, penjelasannya demikian aja. Lebih baik kita langsung ke prakteknya aja ya. Ya, jadi nggak banyak kata-kata ya, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, di sini kita lapisi seperti dengan serat seperti ini. Tujuannya biar magotnya tidak kabur. Jadi kalau kita wadahnya kurang dalam, seperti kan wadahnya kurang dalam nih. Kalau Bapak Ibu buat ini tong sampah kan dalam, nggak perlu selaput bawah permukaan seperti ini. Tapi kalau wadahnya nggak dalam, kita kasih permukaan seperti ini. Karena kalau magotnya kena ini dia akan balik lagi, dia nggak suka menyentuh ya. Ini dia terperangkap di sini. Jadi dia akan turun lagi ke bawah. Jadi dia nggak akan lari-lari ke dalam rumah Bapak Ibu. Nah, di luar aja ditaruh ya nanti ya. Nah, di sini pertama. Jadi misalnya kita dapat telur, nah kebetulan di sini saya belum dapat telur ya, karena butuh ordernya telurnya jauh-jauh ya Pak ya. Ini saya mengorder lebih kurang 12 hari yang lalu. Nah ini juga saya tetap menetas sendiri di perjalanan. Nah jadi karena ordernya 3 hari baru sampai dan sudah menetas di perjalanan. Jadi saya nggak dapatkan telurnya. Mungkin nanti kita bawa, kalau Bapak Ibu butuh nanti kita pesan telurnya dari Medan aja ya, yang lebih dekat. Nah, tapi saya akan jelaskan bagaimana cara kita menetaskan telur maggot. Ketika telur maggot itu bentuknya tadi kan seperti ini, kuning-kuning ya gitu. Dia mirip seperti dedak tapi versi halus. Nah ini, warnanya kuning bersih, halus-halus ya. Dia kayak telur lalat, dia mirip persis kayak telur lalat. Nah di sini
kalau kita udah dapat telurnya, cara pertama kita adalah kita siapkan wadah kecil ini aja. Ini untuk melarutkan, kita kasih makan pertama untuk menekan satu dedak Bapak Ibu. Dedak ayam, makan ayam itu, atau roti kering itu boleh juga. Roti-roti bekas. Nah, kita tuang ke sini, kemudian kita campur air. Nah, Bapak Ibu, kita campur air secukupnya sampai dia teksturnya itu mirip bubur. Jadi ini kan masih kering ya Bapak Ibu ya. Kita tambahin air lagi. Ya bubur yang agak encer itu. Dia nggak terlalu kering. Nah, kayak gini aja teksturnya. Kita aduk Bapak Ibu. Kemudian, nah caranya ada dua. Yang pertama langsung kita taruh di tempat ini. Salam. Nah kita butuh kawat Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena telurnya nggak boleh bersentuhan langsung sama dedaknya. Jadi kita siapin kawat seperti ini, atau botol-botol plastik kecil seperti ini yang udah ini. Jadi tujuannya adalah kita taruh di tengah ini agar telurnya tidak kontak langsung dengan dedaknya. Jadi kita taruh di sini. Nah, kalau kita punya telur, biasanya Bapak Ibu telurnya itu dijualnya itu dikasih dalam bentuk tisu-tisu. Nah, tisu ini biasanya kita telurnya itu kan di dalam tisu ya. Jadi kita taruh aja tisunya itu di atas kawatnya tadi. Nah, misalnya ini saya misalkan aja kita punya telur tuh Bapak Ibu, karena dia mirip dedak ya. Nah, jadi kita taruh aja telurnya itu di atas. Dia telurnya mirip seperti dedak juga. Jadi taruh aja di atasnya. Nah, dalam waktu 3 hari telur itu akan menetas menjadi bayi magot. Jadi dia akan menetas dalam menjadi bayi magot, dia akan turun ke dedak ini. Jadi dia kalau langsung kontak dengan dedaknya dia nggak akan menetas. Sebagian besarnya ada yang menetas sama sedikit. Tapi kalau tidak langsung kontak, kita halangi pakai tisu, ada kawat seperti ini atau ada plastik seperti ini, ditaruh di atas plastik aja juga boleh. Itu dia akan menetas semuanya dan itu akan dalam 3 hari akan masuk ke dedak itu ya. Nah, cara kedua, ini kita tuang langsung ke wadah sini. Itu juga boleh. Jadi di sini aja langsung. Tujuannya apa? Biar nggak pindah-pindah tempat lagi Bapak Ibu. Jadi kita taruh aja, taruh di sini wadah ini tadi, ya. Kita taruh lagi telurnya seperti biasa, kayak ini aja. Udah, jadi ini juga akan sama ya, akan menetas dalam waktu 3 hari. Ya. Nah, setelah 3 hari dia kan keluar Bapak Ibu, kita belum perlu kasih makan. Biarin dulu dalam waktu 3 hari dia menghabiskan dedak yang aja. Nah, setelah 3 hari sudah dia menetas itu, baru kita kasih makan. Nah, buah-buah yang nggak habis Bapak Ibu ya tadi. Ini buahnya agak jelek kali Bapak Ibu, yang udah berbulan-bulan gitu kan. Makan. Ini juga udah basi, udah beberapa minggu yang lalu, lupa kami makan di kulkas yang numpuk tuh. Nah, kayak ini. Nah, jadi kita kasih dulu magotnya Bapak Ibu ya. Jadi kita yang jijian boleh pakai sarung tangan atau boleh pakai stop ini aja. Enggak. Enggak. Dia bukan ulat nangka. Oh iya. Nah, Emang yang lola? Biar tadi kaca. Saya geli. Saya bikin gemuk. Ya Allah. Mau saya pijit semua. Kayaknya masuk dalam rok kami rasanya. ini udah lemes dia ini Bapak Ibu. Karena Belum makan ya? belum makan Kita dari jatuh pagi. di satu. Ya Allah Siti, Nggak apa-apa Bu. Kalau misalnya manusia kan jadi kubur. Ini berarti ulatnya. Iya, ini udah nih. Bukan. Itu ulat dalam. Ini ulat belatung. Dia kan kayak gini ulatnya. Ini yang kita jual nih ulatnya. Iya. Jadi kita sebar ke berbagai wadah. Ini berapa kilo tadi di sana ya?
Berapa gram tadi bang? Ini 5 graman bapak ibu utuhnya. Ini semuanya 5 gram? Iya. Cepat kali dia keluar ya. Jadi kita Megot-megot terus ya. biar dia makannya hakal kayak gini. Dia akan berhubungi makanan dengan banyak lemak. Itu loncat Habis. juga. Nanti Udah ditelan. loncat tuh. Ya ya. Ya Bu. Ini karena Ini lapar kali dia berarti ya. apa loncat ya Bu? Enggak. Oh yang di sini. Itu memang enggak. Ini Mana? ya Bu. Di sini. Mana dah? Ini bang nanti dia kan gas besar jadi itu bang ya? Iya, lalat hitam itu. Ini ya. Iya. Ya. Iya, bukan kayak lalat biasa, kayak panjang gitu. Kayak serangga. Menghasilkan telurnya tuh. Ya, itu yang kabar telur lagi. Dan untuk Ini penelur, dia ditutup. ya boleh ditutup pakai ini atau jaring-jaring itu biar nggak kabur kan. Ini kayak Biar dia tidak kabur.